Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan untuk terus belajar dengan baik, untuk terus bekerja dengan baik. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai Microsoft Excel 2007 tentang pengoperasian dasarnya. Nah, ini Bapak sudah buat seperti yang ada di modul. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mengatur yaitu mengenai merge and center, lalu free span, memberikan garis atau border pada sebuah tabel di Microsoft Excel. Nah, ketika kalian sudah memiliki data seperti ini, lalu kita coba rapikan. Yang pertama adalah kita coba beri sebuah border. Untuk memberikan sebuah border, kita tunjukkan kursor kita di sel yang pertama, sel data pertama di data list, lalu kita blok. Sudah di blok datanya, kita pilih yang no border, tanda panah bawahnya kita klik, kita pilih yang all border, maka dia akan menambahkan garis. Kalau masih ada yang bingung, Pak, kan kalau Excel itu sebenarnya dia udah ada garis-garis kayak garis-garis bayangnya ini, Pak, kenapa harus ditambahkan? Nah, garis-garis bayang ini sebenarnya itu kayak hanya sekedar garis bantu ya, jadi untuk mempermudah kalian. Kalau misalnya kita hilangkan garis bantunya, maka dia akan seperti ini. Jadi yang hanya kita tadi berikan batasan border, yang nggak akan hilang garisnya. Sudah ini kita coba gabungkan, misalnya kayak nis ini kan di sel A4 dan A5 nya ini kan yang A5 nya kosong, makanya coba kita gabungkan, kita blok. Sudah di blok, kita pilih yang merge and center. Oke, sudah sama, nama pun begitu. Kita coba rapikan satu persatu. Nah, kalau fungsinya merge and center ini yaitu untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Nah, contoh seperti yang ada di layar. Nah, jadi kayak misalnya sel A4 dan A5 tadi, dia kan dua sel yang berbeda. Kita gabungkan menjadi satu di merge and center. Bisa aja sih dia di merge saja, berarti kan dia cuma digabungkan. Tapi tetap dia pengaturan teksnya itu nggak akan berubah. Kalau misalnya dia peratanya awalnya rata kiri, dia bakal tetap rata kiri. Tapi kalau di merge and center ketika digabungkan, maka dia teks yang di dalam kolomnya ini bakal mengikuti perataannya ke center atau ke tengah. Sudah, kita lalu warnai table headernya ini. Nah, ini disebutnya table header ya, atau kayak kepala sebuah table, judul dari, bukan judul sebuah table, apa ya, yang mewakili isi dari data table ini. Kita sudah blok. Nah, kita coba warnai. Sudah. Lalu kita ke mengatur tinggi kolom dan lebar tinggi baris dan lebar kolom. Nah, untuk mengaturnya, kalau misalnya cara manual, mungkin kita bisa klik yang kolom width. Jadi kalau yang ke bawah ini namanya kolom. Nah, kalau yang ke samping ini namanya kita mengatur tinggi baris. Misalnya kita contoh mengatur tinggi baris. Di sini kalau misalnya secara manual kita bisa masukkan angka.
Tapi kalau cara cepatnya, sampai ada tanda panah yang ke atas bawah ini, tinggal kita tarik aja. Sama fungsinya. Dan yang ini pun sama untuk mengatur ya. Seperti itu. Nah, ini dia datanya kan ada di bawah, kita buat ke tengah. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah freeze pen. Freeze pen itu apa sih? Dia tuh kayak untuk apa? Membekukan kayak sel. Misalnya kan kalau kita scroll begini, data kita hilang semua tuh. Nggak kebaca nih, jadi kop suratnya misalnya kita mengisi nama ini siapa, kita nggak tahu nih setelah NIS apa nih nama, atau setelah nama itu misalnya kayak nilai apa nih, agama dulu apa PPKN dulu. Nah, kita fungsinya freeze pen itu untuk kayak gitu. Jadi contoh pertama kita blok dulu sel di data, isi di data pertama. Jadi pas kali di bawah tabel headernya di data pertama kita blok. Lalu kita ke menu view, sini freeze pen ada 3. Kalau yang pertama ini dia ini sesuai dengan apa yang kita blok. Jadi kalau kita mau membukukan selnya itu, nah ini freeze pen untuk yang sesuai dengan yang kita blok. Nah kalau top row ini dia baris pertama, jadi yang di baris pertama ini dia akan ke blok. Nah kalau first column ya dia yang di kolom sini akan otomatis ke blok. Jadi kita nggak usah blok, kita pilih aja. Kalau yang ini kan harus kita blok dulu. Kita klik yang freeze pen ini. Nah, tadi kan kalau di scroll datanya hilang semua. Nah, kalau ini, dia cuma data dari sel A6 aja sampai ke bawah yang bakal ke scroll. Tapi kalau dari A1, A5 dia nggak akan berubah, dia akan tetap stuck. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau yang first column, dia yang ini nggak akan kegeser, gitu. Kalau yang top row sama, dia yang atas nggak akan kegeser. Jadi seperti itu ya. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Apabila masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Oh iya, satu lagi, Bapak lupa. Di sini ada namanya wrap tag. Nah, gunanya wrap tag itu untuk apa sih, Pak? Nah, wrap tag itu gunanya untuk ketika misalnya kalian punya sebuah sel nih, isi datanya panjang kayak gini. Terus kan mentok nih, nggak kebaca. Contoh lah gini, nggak kebaca tuh. Oh ini apa tulisannya? Nah, gunanya wrap tag itu dia otomatis memindahkan si kalimat yang nggak kelihatan ini ke bawah. Jadi kayak contoh gini, bersel panjang. Nah, dia bahkan otomatis memindahkan sendiri, jadi menyesuaikan dengan lebar si kolom gitu. Kalau replik kita hilangin, dia bakalan kayak gitu lagi tuh. Nah, jadi kayak gitu. Ya dah, sekian pertemuan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.